Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini adalah lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu tentang alkanal dan keton atau alkanal dan alkanon atau aldehid dan keton. Ya, nah ini kita akan membahas tentang khusus isomernya saja. Kita diingatkan kembali tentang rumus umum dari alkanal dan alkanon atau aldehid dan keton, yaitu CnH2nO. Kemudian kita perhatikan di sini rumus umumnya, yaitu mereka keduanya memiliki karbonil, ya, itu gugus karbonil itu adalah C rangkap 2 dengan O. Kemudian perbedaan dari alkanal dengan alkanon yaitu terletak pada karbonil yang mengikat H pada alkanal dan pada alkanon karbonil mengikat R. Itu perbedaannya ya. Jadi ini harus diingat dan diperhatikan. Kemudian kita kali ini akan membuat isomer dari C5H10O. Kita ingat bahwa bila C5 maka ini adalah turunan dari alkana dengan awalan penta ya. Jadi nanti untuk memberi nama alkanal dan alkanolnya itu tentu diawali dengan awalan penta apabila C-nya C5. Ya, kita mulai dari alkanal. Isomer pertama kita akan buatkan rumus struktur dari C5H10O. Kita buat C-nya sebanyak 5, yaitu CH3, CH2, 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 udah 4. Kemudian terakhir adalah gugus fungsi karbonil yang mengikat H, karena dia deret dari alkanal. Kemudian kita beri nomor ya 1, 2, 3, 4, 5 dan penomoran dimulai dari gugus karbonil yang mengikat H atau gugus fungsi alkanal. Dia memiliki 5C, maka namanya adalah pentanal ya. Seperti tadi sudah dibahas bahwa 5C sebagai rantai induk, maka namanya diawali dengan turunan dari alkana yaitu pentan ya, dikasih airan al. Kemudian kita rubah posisinya ya, rangkanya kita rubah. Bagaimana kalau kita rubah rumus strukturnya? Ya, seperti ini. Jadi kita lihat di sini, kita beri nomor lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah deretnya, deret 4C. Nah, nanti di dalam tata nama rantai induknya memiliki 4C, maka nanti akan diawali dengan nama butan. Kemudian kita miliki apa? Gugus fungsi dari alkanal, dan kemudian kita juga memiliki cabang alkil yang terikat pada C kedua, yaitu metil. Maka kita beri nama rumus struktur ini adalah 2-metil butanal ya. Metilnya terikat pada C kedua, kemudian rantai induknya itu memiliki 4C, butan, dikasih akhiran al. Berikutnya kita rubah posisinya, rangkanya kita rubah ya, posisi dari alkil yang terikat pada C tadi ya. Kalau pada C tadi yang kedua, isomer kedua itu adalah CH3-nya atau alkil yang terikat pada C kedua. Sekarang pada isomer ketiga kita pindahkan alkilnya terikat pada C ketiga. Memberi nomor selalu dari urutan gugus fungsi alkanal atau aldehid ya. 1, 2, 3, 4. Jadi rantai induknya tetap 4. Berarti nanti nama rantai induknya diawali dengan butan, dikasih airan al. Tetapi sekarang ya kita lihat alkilnya, metilnya terikat pada C ketiga. Maka kita beri nama 3-metil butanal. Jadi 3 ini menunjukkan posisi alkil yang terikat pada rantai induk butanal, yaitu pada C ketiga. Nah, kita buat yang berikutnya, yang keempat, kita buat struktur ya. Sekarang kita lihat strukturnya, masih jumlah C keseluruhannya adalah 5. Rantai induknya terpanjang yang mengandung gugus fungsi alkanal. Ini hanya terdiri dari 3 ya. Rantai induknya 3 yang mengandung gugus fungsi alkanal, karbonil yang mengikat H. Kemudian kita lihat di sini ada metil yang keduanya terikat pada C kedua ya. Jadi gugus metil ini sama, ada 2 buah, maka kita tuliskan terikat pada C kedua, maka 2,2 dimetil.
propanal ya. Propanal karena rantai induknya terdiri dari 3C, turunan dari alkananya propan, diberi akhiran al. Nah, ini adalah rumus struktur untuk alkanal yaitu C5H10O. Sekarang kita buat rumus struktur dari C5H10O tetapi untuk alkanon. Ya, gugus fungsi alkanon yaitu ada karbonilnya. Di sini ada karbonilnya C rangkap 2O. Kemudian kita beri nomor dulu. Di sini karbonil harus mendapat urutan yang terendah, tetapi dia tidak boleh posisinya di paling luar atau di ujung. Ya, dia selalu ada di dalam posisinya. Kita beri nomor ya 1 dari kiri. Dari kanan, kemudian 2, 3, 4 ke kiri. Ada 5 C-nya, maka kita beri awalan penta sesuai dari turunan alkananya, yaitu sebanyak C5. Kemudian posisi karbonil atau gugus fungsi alkanonnya terletak pada C kedua. Maka kita beri nama 2-pentanon. Kemudian nama lainnya adalah metil propil keton. Ini adalah nama IUPAC-nya. Metil adalah ini, ya, gugus metil. Nah, kemudian propilnya ini, ya, nah, terikat pada gugus fungsi keton, ya, atau karbonil C rangkap 2O. Kemudian isomer yang kedua dari alkanon kita buatkan, yaitu posisinya diubah, ya. Tadi rantai induknya ada 5, sekarang rantai induknya ada 4. Ya, kita beri nomor rantai induknya 4, maka nanti nama rantai induk itu harus diberi akhiran butan, kemudian dikasih akhiran on. Nah, kita lihat di sini bahwa ada cabang ya pada posisi C ketiga ya di sini CH3. Jadi namanya maka kita beri nama 3 metil, yaitu metilnya terikat pada C ketiga, kemudian gugus karbonilnya yaitu gugus karbonilnya yaitu C rangkap 2O itu pada posisi kedua. Jadi 2 butanon. Butanon itu sebagai rantai induk ya karena C-nya ada 4 ya. Nah, gitu. Kita lihat sekarang nama lain dari 3 metil 2 butanon tadi. Ini rumus strukturnya masih sama tetapi nama trivialnya yaitu isopropil metil keton. Mana isopropil? Isopropil adalah ini. Nah, ini struktur seperti ini itu dinamakan isopropil ya. Jadi C yang mengikat 2CH3 ya, isopropil. Kemudian metilnya itu adalah CH3. Nah, ini kemudian ketonnya adalah C rangkap 2O atau karbonil. Urutan memberi nama sesuai dengan nama alfabet. I lebih dulu daripada M ya. Nah, kemudian isomer ketiga dari alkanon, ini kita lihat di sini 3 pentanon. Kenapa 3 pentanon? Karena alkanon yaitu gugus fungsinya C rangkap 2O terletak pada urutan C ketiga. Ya, kemudian nama lainnya adalah dietil keton. Nah, dari mana etilnya? Etilnya adalah ini. Ya. Nah, ada 2 etil di antara gugus keton, maka kita beri nama dietil keton. Jadi keseluruhan isomer dari C5H10O adalah sebanyak 7 isomer ya dari alkanal dan alkanon. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang isomer dari C5H10O. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.